Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabb-mu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, membanyak harta dan anak-anakmu, mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai." Al-Quran Surat Nuh, ayat 10-12. Penjelasannya sebagai berikut. Di antara sebab terpenting diturunkannya rizki adalah istighfar, memohon ampunan, dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun dan Maha Menutupi kesalahan. Untuk itu, pembahasan mengenai pasal ini kami bagi menjadi dua pembahasan. 1. Hakikat istighfar dan taubat. 2. Dalil syar'i bahwa istighfar dan taubat termasuk kunci rizki. Pembahasan pertama. Hakikat istighfar dan taubat. Sebagian besar orang menyangka bahwa istighfar dan taubat hanyalah cukup dengan lisan semata. Sebagian mereka mengucapkan, Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Tetapi kalimat-kalimat di atas tidak membekas di dalam hati, juga tidak berpengaruh dalam perbuatan anggota badan. Sesungguhnya istighfar dan taubat jenis ini adalah perbuatan orang-orang dusta. Para ulama semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi balasan yang sebaik-baiknya kepada mereka, telah menjelaskan hakikat istighfar dan taubat. Imam Ar-Raghib Al-Asfahani menerangkan, dalam istilah syara, taubat adalah meninggalkan dosa karena keburukannya, menyesali dosa yang telah dilakukan, berkeinginan kuat untuk tidak mengulanginya dan berusaha melakukan apa yang bisa diulangi, diganti. Jika keempat hal itu telah terpenuhi berarti syarat taubatnya telah sempurna. Imam An-Nawawi dengan redaksionalnya sendiri menjelaskan, para ulama berkata, bertaubat dari setiap dosa hukumnya adalah wajib. Jika maksiat, dosa, itu antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak ada sangkut pautnya dengan hak manusia, maka syaratnya ada 3. Pertama, hendaknya ia menjauhi maksiat tersebut. Kedua, ia harus menyesali perbuatan maksiatnya. Ketiga, ia harus berkeinginan untuk tidak mengulanginya lagi. Jika salah satunya hilang, maka taubatnya tidak sah. Jika taubat itu berkaitan dengan manusia, maka syaratnya ada 4. Ketiga syarat di atas dan keempat, hendaknya ia membebaskan diri, memenuhi hak orang tersebut. Jika berbentuk harta benda atau sejenisnya, maka ia harus mengembalikannya. Jika berupa hukuman, tuduhan atau sejenisnya, maka ia harus memberinya kesempatan untuk membalasnya atau meminta maaf kepadanya. Jika berupa ghibah, menggunjing, maka ia harus meminta maaf. Adapun istighfar, sebagaimana diterangkan Imam Ar-Raghib Al-Asfahani adalah meminta ampunan dengan ucapan dan perbuatan. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Surat Nuh ayat 10. Tidaklah berarti bahwa mereka diperintahkan meminta ampun hanya dengan lisan semata, tetapi dengan lisan dan perbuatan. Bahkan hingga dikatakan, memohon ampun, istighfar, hanya dengan lisan saja tanpa disertai perbuatan adalah pekerjaan para pendusta. Pembahasan kedua, dalil syar'i bahwa istighfar dan taubat termasuk kunci rizki. Beberapa teks, Al-Quran dan Al-Hadits menunjukkan bahwa istighfar dan taubat termasuk sebab-sebab rizki dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bawah ini beberapa dimaksud. 1. Apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Nuh yang berkata kepada kaumnya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Surat Nuh ayat 10-12. Ayat-ayat di atas menerangkan cara mendapatkan hal-hal berikut dengan istighfar. 1. Ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dosa-dosanya. Berdasarkan firman-Nya, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. 2. Diturunkannya hujan yang lebat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Midroro adalah hujan yang turun dengan deras. 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membanyakkan harta dan anak-anak. Dalam menafsirkan ayat, Adho berkata, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membanyakkan harta dan anak-anak kalian. 4.
4. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan untuknya kebun-kebun. 5. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan untuknya sungai-sungai. Imam Al-Qurtubi berkata, dalam ayat ini juga disebutkan dalam surat Hud adalah dalil yang menunjukkan bahwa istighfar merupakan salah satu sarana meminta diturunkannya rizki dan hujan. Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya berkata, maknanya, jika kalian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta ampun kepadanya dan kalian senantiasa mentaatinya, niscaya Ia akan membanyakkan rizki kalian dan menurunkan air hujan serta keberkahan dari langit, mengeluarkan untuk kalian berkah dari bumi, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan untuk kalian, melimpahkan air susu perahan untuk kalian, membanyakkan harta dan anak-anak untuk kalian, menjadikan kebun-kebun yang di dalamnya macam buah-buahan untuk kalian, serta mengalirkan sungai-sungai di antara kebun-kebun itu untuk kalian. Demikianlah, dan Amirul Mukminin Umar bin Khattab juga berpegang dengan apa yang terkandung dalam ayat-ayat ini ketika beliau memohon hujan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mutrif meriwayatkan dari Asy-Syafi'i bahwasanya Umar keluar untuk memohon hujan bersama orang banyak. Dan beliau tidak lebih dari mengucapkan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu beliau pulang. Maka seseorang bertanya kepadanya, "Aku tidak mendengar Anda memohon hujan." Maka ia menjawab, "Aku memohon diturunkannya hujan dengan menjadi langit yang dengannya diharapkan bakal turun air hujan." Lalu beliau membaca ayat, "Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat." Surat Nuh, ayat 10-11. Imam Al-Hasan Al-Basri juga menganjurkan istighfar, memohon ampun, kepada setiap orang yang mengadukan kepadanya tentang kegersangan, kefakiran, sedikitnya keturunan dan kekeringan kebun-kebun. Imam Al-Qurtubi menyebutkan dari Ibnu Syabih, bahwasanya ia berkata, ada seorang laki-laki mengadu kepada Al-Hasan Al-Basri tentang kegersangan bumi, maka beliau berkata kepadanya, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain mengadu kepadanya tentang kemiskinan, maka beliau berkata kepadanya, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain lagi berkata kepadanya, doakanlah aku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Ia memberiku anak. Maka beliau mengatakan kepadanya, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lain lagi mengadu kepadanya tentang kekeringan kebunnya, maka beliau mengatakan pula kepadanya, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami menganjurkan demikian kepada orang yang mengalami hal yang sama. Dalam riwayat lain disebutkan, maka Arabi bin Syabih berkata kepadanya, banyak orang yang mengadukan bermacam-macam perkara, dan Anda memerintahkan mereka semua untuk beristighfar. Maka Al-Hasan Al-Basri menjawab, aku tidak mengatakan hal itu dari diriku sendiri. Tetapi sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Nuh, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Surat Nuh ayat 10-12. Allahu Akbar. Betapa agung, besar dan banyak buah dari istighfar. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang pandai beristighfar. Dan karuniakanlah kepada kami buahnya, di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengabulkan. Amin, wahai yang Maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya. 2. Ayat lain adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menceritakan tentang seruan Hud kepada kaumnya agar beristighfar. Dan Hud berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu lalu bertaubatlah kepadanya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat lebat atasmu dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Surat Hud ayat 52. Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat yang mulia di atas menyatakan, kemudian Hud memerintahkan kaumnya untuk beristighfar yang dengannya dosa-dosa yang lalu dapat dihapuskan, kemudian memerintahkan mereka bertaubat untuk masa yang akan mereka hadapi. Barang siapa memiliki sifat seperti ini, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan rizkinya, melancarkan urusannya dan menjaga keadaannya. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat lebat atasmu. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang memiliki sifat taubat dan istighfar,
dan mudahkanlah rizki-rizki kami, lancarkanlah urusan-urusan kami serta jagalah keadaan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengabulkan doa. Amin, wahai Zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. 3. Ayat yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik, terus-menerus, kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan, balasan, keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. Surat Hud ayat 3. Pada ayat yang mulia di atas, terdapat janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa dan Maha menentukan berupa kenikmatan yang baik kepada orang yang beristighfar dan bertaubat. Dan maksud dari firman-Nya, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik, terus-menerus, kepadamu. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas adalah, Ia akan menganugerahi rizki dan kelapangan kepada kalian. Sedangkan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan, inilah buah dari istighfar dan taubat. Yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kenikmatan kepada kalian dengan berbagai manfaat berupa kelapangan rizki dan kemakmuran hidup serta Ia tidak akan menyiksa kalian sebagaimana yang dilakukannya terhadap orang-orang yang dibinasakan sebelum kalian. Dan janji Tuhan yang Maha Mulia itu diutarakan dalam bentuk pemberian balasan sesuai dengan syaratnya. Syekh Muhammad Al-Amin As-Syinkiti berkata, ayat yang mulia tersebut menunjukkan bahwa beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa-dosa adalah sebab sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kenikmatan yang baik kepada orang yang melakukannya sampai pada waktu yang ditentukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang baik atas istighfar dan taubat itu dengan balasan berdasarkan syarat yang ditetapkan. 4. Dalil lain bahwa beristighfar dan taubat adalah di antara kunci-kunci rizki yaitu hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Abdullah bin Abbas. Ia berkata, Rasulullah bersabda, Man akthara al-istighfara ja'alallahu lahu min kulli hamin farjan wa min kulli dhiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan untuk setiap kesedihannya jalan keluar dan untuk setiap kesempitannya kelapangan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya rizki yang halal dari arah yang tiada disangka-sangka. Dalam hadits yang mulia ini, Nabi yang jujur dan terpercaya, yang berbicara berdasarkan wahyu, mengabarkan tentang 3 hasil yang dapat dipetik oleh orang yang memperbanyak istighfar. Salah satunya yaitu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha memberi rizki, yang memiliki kekuatan akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka dan tidak diharapkan serta tidak pernah terdetik dalam hatinya. Karena itu, kepada orang yang mengharapkan rizki hendaklah ia bersegera untuk memperbanyak istighfar, memohon ampun, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Dan hendaknya setiap muslim waspada, sekali lagi hendaknya waspada, dari melakukan istighfar hanya sebatas dengan lisan tanpa perbuatan. Sebab itu adalah pekerjaan para pendusta.